Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insun, jumpa lagi bersama saya di Jung Junar Raksa Ibra Channel. Dan kali ini saya tidak sendirian. Seperti biasa ketika saya sudah menjadi host di sini, berarti kita akan membuka suatu tabir ataupun kisah-kisah misteri yang dimana itu berdasarkan kisah nyata dan akan kami ulas lagi di Jung Junar Raksa Ibra Channel ini khususnya. Dan kebetulan saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani langsung dengan Kak Akbar. Assalamualaikum Kak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kayak Mbak ya. Dan sebelumnya kita minggu kemarin kita udah bahas mengenai kujang ya. Oh iya. Nah, sekarang ini ada kisah mistis apa nih ya Mbak kira-kira? Ini seputaran pengalaman pribadi apa gimana juga nih kisahnya? Kebetulan saya ini punya kisah apa ya? Kisah mistik dan ini sedikit unik gitu kisahnya itu. Kira-kira seputaran apa nih kisah mistik ini ya Mbak? Sekitar ini apa ya? Mungkin berkaitan dengan tuyul mungkin gitu ya. Ini Dan soalnya kita lumayan ini agak seru berhubungannya nih. dengan peruangan-peruangan Wes. seperti itulah. Dan sebelumnya saya juga sudah membahas peruangan bersama Kang Yusuf gitu. Oh, iya. Itu minggu kemarin juga itu mengenai Ngipri. Nah sekarang ini masih berhubungan dengan sesut dompet sama tisu. Tapi nggak ke sana sama tisu. Tapi Iya. ini gimana nih Amar kira-kira untuk ceritanya nih? Jadi ceritanya itu beberapa tahun ke belakang, Iya. kisahnya itu sebelum saya menikah dulu. Jadi Kisaran tahun berapa nih? 2017 ya sekitar 2018-an lah. 18 mungkin Ya sekitaran. 2017 2018-an. Kira-kira gimana ya Akbar yang apa yang membuat kisah ini akan menarik itu gimana? Silakan ya Akbar. Oke, jadi waktu dulu ketika saya bujangan itu, jadi saya itu tinggal itu tidak di rumah dengan orang tua gitu, tapi misah. Jadi bisa Rumah tapi ruang lingkupnya masih seputaran itu. Iya, masih dekat tapi Cuman di luar. beda ya. Jadi dulunya itu tempatnya itu emang sebelum dibangun itu agak angker juga gitu. Sebelumnya mungkin di Akbar tahu ada pernah kisah apa gitu sebelum dibangun itu di tempat kenapa bisa disebut angker itu gitu. Konon tetangga yang pernah melihat ada yang pernah melihat tuyul warna hitam juga katanya di situ itu. Sebelum Dibangun gitu. Dulu juga emang bangunan tuh, cuman bangunnya itu masih bangunan bilik tua apa gitu. gimana? Oh, masih bilik. Masih bilik, belum tembok permanen. Belum gitu. permanen ya. Oke, sabar sih. Nah setelah dibikin tembok permanen di situ saya bikin satu kamar tempat tinggal khusus saya gitu di situ. Itu karena udah bujang mungkin ingin terlepas ya. Apa gimana gitu. Iya. Lebih bebas gitu. Lalu gimana nih apa kira-kira? Nah ketika waktu itu ada beberapa kejadian. Yang pertama itu kan saya itu biasa suka mengumpulkan uang ya gitu. Jadi saya Mungkin mengumpulkan menabung uang, mungkin ya, atau menabung di satu tempat, biasa di tempat saya nyimpan uang gitu. Biasanya berupa apa? Toples atau apa atau di pinggir Kayak apa? box gitu, kayak box. Jadi khusus bikin sendiri mungkin ya. Nah setelah itu ketika saya menabung kan suka saya hitung dong kalau Iya. menabung 1 hari, 2 hari, 3 hari. Diinget-inget lah itulah belum Diinget-inget, itu ya iya. hitungnya. Hitungannya itu kan udah apa ya? Udah hitungan pasti gitu. Jadi kalau Iya. sekian hari berarti sekian. Iya. Sekian hari. Karena berarti pas ngisi misalkan nih ya, misalkan kalau 1 hari misalkan 100.000 misalkan ya. Taruh 10 hari pasti udah 1 juta mungkin ya Iya, gitu ya kira-kira gambarannya mungkin ya. Seperti itu. Dan itu maaf nabungnya memang segitu terus atau beda-beda misalkan tuh. Emang segitu terus soalnya kebetulan Udah ada patokan mungkin ya. Ada patokan soalnya waktu dulu itu kan saya punya cicilan lah gitu Iya, kan. jadi biar bisa pas gitu ya. Biar pas gitu. Oke, silakan dilanjut. Nah setelah menabung ketika pas saya biasanya mau setor gitu kan biasa suka itu kan kalau setor itu udah tahu ya hitungannya sebulan itu berapa. Pas di itu loh kok kenapa jadi lebih gitu. Waktu awalan mah saya berpikirnya mungkin saya salah hitung gitu Salah ya. hitung. Waktu nabung mungkin kelebihan atau emang uang lebih gitu ya, menyimpannya emang lebih. Awalnya saya biasa-biasa aja. Tapi kesini dihitung lagi kok suka lebih gitu. Waduh, padahal itu udah tabungan itu udah uang pas gitu ya. Udah uang pas. Dan ada yang saya lebih meyakinkan lagi ketika waktu saya mau hitung, saya itu uang itu diambil ya. Ya. Dulu itu kalau nggak salah sekitar 1.200.000 itu udah saya hitung.
sekitar 1.200.000 sudah saya simpan. Kemudian saya itu karena saya penasaran, saya ambil lagi. Oke. Saya Berarti hitung jangka lagi, waktunya dari cuman hitungan beberapa pertama detik nggak lah. lama ya? Nggak lama. Karena mungkin ada rasa masih ragu, mungkin pengen dihitung lagi. Pengen dihitung lagi, pas dihitung lagi ternyata nambah lagi gitu. Itu kira-kira kisaran nambahnya mungkin berapa kira-kira? Biasanya itu cuman 1 lembar dari tumpukan seperti tumpukan uang itu. Kalau misalkan tumpukan uangnya 100 ribuan, nambah 100 ribu. Kita ambil misalkan 1 juta misalnya jadi 1.100.000 misalnya. Iya seperti itu. Ini tuyulnya baik gitu ya. Apa gimana ini? Yang saya anehkan itu kan saya. Jadi apa bukan mengambil ya. Soalnya kan kebanyakan kalau yang namanya tuyul itu pasti ketika Kehilangan, kita punya uang mungkin ya pasti hilang lah gitu kan. Kalau ini nambah ya. Kalau ini nambah gitu, padahal ya jujur saja ya, saya itu enggak enggak ngurus atau enggak ngukut lah gitu Iya, ya, iya. enggak ngukut tuyul. Cuman emang mitos kata tetangga suka lihat di tempat saya dulu itu tuh gitu, waktu masih bangunan masih berbentuk bilik gitu. Iya. Dan maaf Ki Akbar, kira-kira dipotong sama saya cerita. Kira-kira Ki Akbar sendiri untuk meyakinkan bahwa misalkan oh ini tuyul atau apa, kira-kira untuk membuktikan itu gimana kira-kira? Atau pernah mungkin apa ya, mungkin bahasa Sundanya nembongan atau iya memperlihatkan si sosok tuyulnya itu apa gimana tuh? Nah, mungkin kalau misalkan secara lihat langsung emang saya itu belum ya. Terus waktu dulu juga saya belum tahu cara membuktikan di situ ada tuyul enggaknya, saya belum tahu caranya. Tapi saya waktu itu pernah ada satu barang di dekat tempat nyimpan uang saya, ada barang di situ tuh ya. Iya. Nah, ketika tengah malam ketika saya tidur terbangun gitu. Kenapa terbangun? Karena ada suara. Jadi ada suara kayak barang yang bergerak gitu. Oke. Nah, Itu kira-kira kisaran jam berapa Ki Akbar? sekitar jam 1-an lah, tengah malam ke sana ya, sekitar jam 1-an. Dan itu kondisi keadaan ya Ki Akbar sini udah tidur gitu. Udah tidur, tapi kan saya tidur biasa suka digelapin, jadi semuanya gelap gitu. Iya, iya. Nah, ketika itu tapi meskipun gelap ada cahaya dari lampu luar Ada ya. remang-remang lah. Jadi, remang-remang masih ada sedikit kelihatan. Ketika itu saya terbangun karena ada suara gitu. Kretak-kretak gitu setelah. Nah, saya itu sambil sedikit-sedikit menoleh sambil melihat, loh kok barang saya yang dekat uang ada yang gerak gitu. Seperti ada yang membawa gitu. Iya. Tapi karena saya juga mungkin apa ya, sedikit agak takut juga, terus kemudian sedikit ya gimana ya, saya juga biarin lah gitu, nggak Nggak terlalu memperdulikan lah gitu ya. Lanjut tidur lagi aja. Lanjut tidur lagi Pas aja. mungkin besoknya dilihat memang sebarang itu apa gimana? Emang berpindah tempat gitu, dari tempat posisi saya nyimpan menjadi di belakang meja gitu. Jadi kira-kira itu salah satu eksistensi keberadaan si sosok tuyul itu mungkin ya. Walaupun tidak memperlihatkan secara langsung mungkin, walaupun kayaknya takut apa gimana mungkin. Gak tahu, mungkin apa ya, mungkin tanda terima kasih dia mungkin ikut diam Numpang di situ. sana. Waduh, ini ada tuyul ngontrak. Jadi cukup unik sekali sahabat Insun, karena biasanya yang dinamakan tuyul itu mungkin mengambil gitu ya, biasanya kan, atau mungkin ada yang punya lalu mengambil uangnya apa gimana gitu lalu dikasihkan kepada tuannya gitu. Justru ini tidak tahu keberadaannya, tahu-tahu bukan memberikan mungkin apa ya lebih tepatnya, tahu ngasih uang lebih gitu. Apa gimana gitu kan. Dan itu kejadian sekitaran 2018-2017an mungkin ya. Iya. Cukup lumayan lama juga sahabat Insun. Nah, kira-kira setelah dari sana kira-kira Ki Akbar gimana tuh Nah, setelah itu? Nggak lama dari itu kan saya menikah. Kalau menikah kan saya pindah rumah nih. Iya. Udah nggak di situ lagi. Jadi yang itu apa sudah nggak ditempatin? Udah nggak ditempatin lagi. Nah, ketika pindah rumah ke rumah yang sekarang, normal-normal aja yang sekarang lah gitu. Malah makin tekor mungkin. Apa gimana? Tekor alhamdulillah enggak sih. Enggak ya. Cuman nggak ada keajaiban yang seperti waktu dulu gitu. Nah, jadi ada momen itu yang hilang gitu. Mungkin karena si sosok tuyulnya emang diam di tempat itu mungkin gitu ya. Nah, kurang tahu juga. Iya. Dan mohon maaf, tempat yang dulunya oleh Ki Akbar di tempat yang dulu itu udah nggak ditempati apa gimana tuh? Sekarang mah udah kosong, udah nggak ditempatin lagi. Udah nggak ada yang nempatin. Dan mungkin situ juga mau ngasih ke siapa gitu. Iya. Nah, kira-kira gitu sahabat Insun buat ceritanya sendiri. Jadi mungkin apa ya hikmah yang kita ambil dari cerita tersebut ya,
mungkin apabila di sana ada sebuah rezeki memang milik kita ya, dan itu pun kita tanpa menyalahi mungkinnya aturan yang ada ya, mungkin ya kita terima saja. Mungkin ya Akbar kan itu namanya kita nggak nyolong, itu ada lebih malah kan. Dan tanpa tahu asal usulnya juga kan, mau kita misalkan mau ibaratnya mau nanya ke siapa juga, emang di situ cuma ada Ki Akbar sendiri juga kan gitu. Saya cuma tinggal sendiri di situ. Itu dia tadi sahabat Insun buat cerita dari Ki Akbar. Mungkin ada yang mau tambahkan Ki Akbar untuk ceritanya nih, apa gimana? Kalau misalkan kita ambil sisi bijaknya, karena saya juga ya nggak tahu itu emang dari tuyul, kita ambil sisi bijaknya mungkin itu adalah kasih sayang Allah gitu ya kepada kita. Yang penting kita tetap berikhtiar, tetap berusaha, tetap berdoa, dan semoga aja sahabat Insun semuanya juga yang di rumah semuanya semoga tetap diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetap sesulit apapun mencari uang ya jangan mempergunakan jalan yang salah. Iya, seperti itu. Seperti yang kemarin kita bahas dengan Kang Yusuf, seperti ngipri itu jalannya salah juga, termasuk mempergunakan tuyul juga gitu. Dan kalau ini kan bukan memelihara, lebih kepada ini dari mana asalnya gitu. Surprise itu. Gitu Sobat Insun, kira-kira cukup sekian dulu mungkin Kang Akbar ya. Buat cerita podcast di balik tabir sisi gaib malam hari ini Sobat Insun, dan kita pasti bakalan terus bercerita mengenai hal-hal mistik, hal-hal gaib tentang apapun itu, dan termasuk mungkin apabila nantinya ada sahabat Insun yang mempunyai cerita horor, cerita mistik yang mungkin mau diceritain, boleh nanti tulis di kolom komentar atau via Instagram juga @jungjunarsaibra_channel. Kirimkan cerita kalian di sana, insya Allah kami akan ceritakan ulang kembali di sini, tapi berdasarkan fakta dan kejadian nyata juga. Tapi apabila misalkan sahabat Insun pengen langsung tampil di sini juga, nanti saya tanya interview juga, itu bisa juga sahabat Insun gitu. Tergantung kesiapan kalian juga sahabat Insun. Mungkin Kak Akbar cukup sekian dulu ya. Iya, buat podcast malam hari ini sahabat Insun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke channel kami Junjunan Raksa Ibra Channel, dan salam sapaniatan sauyuna sabegetan dina ingsun kamilah duriat sajati orang Sunda. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.